Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya disuruh ceramah, kadang-kadang saya suka ditanya dua hal. Yang pertama adalah minta foto, pasti itu. Zaman sekarang begitu. Yang kedua minta tema. Dua-duanya paling saya nggak pernah kabulkan itu sebetulnya. Yang pertama, kenapa saya nggak mau dikasih foto? Biar jangan terkenal lah gitu. Dikenal rungsep juga gitu. Yang kedua, kalau dikasih tema, suka ngaco saya ini. Ntar ceramahnya hari ini temanya ini, tapi nggak taunya ngacak gitu. Saya mau udah tergantung izin masuknya apa, udah itu yang saya ngomong lah intinya gitu. Jadi saya nggak biasa pakai tema. Tapi saya ingat kalau sekarang ini kan lagi bulannya Katina. Udah ya, di sini udah Katina kok. Senin depan. Iya. Kebiasaan orang Benteng tuh kalau Katina itu kayak orang kondangan ya. Katina di mana ikut gitu. Di mana ikut. Keren ya di sini ya. Kayak orang keutangan sih. Katina di wihara ini, ntar wihara B ikut lagi, ada lagi. Ayo aja gitu. Itu bagus ya, jadi kita bisa saling kayak anjang sana gitu. Tinggal bantenya ngelihat nih, kalau itu lu lagi gitu. Lu lagi. Gak tahu ya kenapa begitu ya. Padahal medana sekali aja cukup ya. Atau dirapel aja kalau itu ya. Kalau punya duit 1 juta, kalau misalnya mau Katina bisa dibagi berapa itu, berapa wihara itu kalau cepet misalnya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah budaya daripada orang Tangerang gitu. Karena wihara di Tangerang tuh banyak banget ya, ada ratusan gitu. Kenapa saya bilang banyak? Ya udah jadinya gitu resikonya ya, kalau ada Katina di mana ngikut, Katina di mana ngikut. Ada bagusnya juga gitu. Motivasinya kalau orang berdana itu biasanya pengen dapat pahala kan begitu ya. Pasti gitu. Walaupun dengan judul misalnya dia bilang, ih, gue mau dana ikhlas sih gitu. Iya sih ikhlas gitu. Tapi kadang-kadang nuntut gitu. Kalau lagi sembahyang gitu. Minta-minta biar banyak rezeki. Pen soalnya udah dana kemana-mana. Rezeki belum nyampe-nyampe ini. Sama aja kan mengharapkan pahala gitu. Di dalam agama Buddha, berdana itu sebetulnya bukanlah untuk mendapatkan saja mendapatkan pahala. Tetapi di dalam agama Buddha, berdana itu artinya adalah belajar melatih diri untuk melepas. Melepas apa? Melepas kemelekatan. Supaya apa? Supaya nggak menderita. Itu yang paling utama gitu. Bukannya kita berdana itu supaya mendapat pahala. Kalaupun kita mendapat pahala juga itu adalah bagian daripada proses yang mungkin kita suatu saat kita akan dapat. Tapi kan kita nggak tahu kapan hasilnya yang kita bisa petik. Kalau kita bisa tahu kapan kita bisa petik, itu namanya bukan berdana, nabung di bank itu. Kan begitu. Nah, ibu bapak dan saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berdana itu adalah belajar melatih melepaskan kemelekatan. Kenapa kita harus belajar melatih kemelekatan? Karena Sang Buddha mengatakan dari cinta timbul kemelekatan, dari kemelekatan timbullah penderitaan. Kan begitu. Itu ajaran yang Sang Buddha katakan. Sang Buddha mengatakan kepada kita, piyehi wipayogo duko, berpisah dengan dicinta adalah penderitaan. Iya, coba dah kalau kita berpisah dengan yang kita cintai, hilang duit goceng aja. Dicariin sampai ke kolong ranjang, ke atas lemari, anak lewat diomelin, lu nyolong ya katanya. Gara-gara hilang goceng, nyakitin hati anak misalnya begitu. Kenapa? Karena dia nggak lepas gitu, nggak belajar untuk melatih melepas gitu. Karena begitu dia kehilangan, dia menderita. Itu dia. Makanya kita berdana itu adalah belajar untuk melatih diri melepaskan penderitaan. Itu yang paling penting di dalam agama Buddha itu. Karena dari cinta timbul kemelekatan, dari kemelekatan itu timbullah penderitaan. Ada satu cerita misalnya begini, ada orang kaya raya, hobinya itu orang kaya itu tapi punya jiwa pelit, kikir. Suatu ketika orang kaya itu punya hobi membeli barang antik. Suatu saat dia membeli barang antiknya itu berupa guci, kayak pot begitu.
Walaupun dia kaya tapi pelit, saat yang dia demen mah dia beli. Mau harganya mahal pun dibeli. Dibelilah itu, harganya 1 miliar. Zaman dinasti Ming misalnya. Wah, luar biasa sekali. Mahal sekali. Sampai 1 miliar. Tetap aja dibeli. Walaupun dia pelit, tetap dia beli. Apalagi dia kaya. Apa yang terjadi? Dibawalah ke rumah. Itu punya pembantu ngebersihin, diomelin. Kata dia bilang, lu ngebersihin begini, hati-hati lu, kalau pecah tetap aja lu bayar sampai 1 miliar, mau lu? Nggak dibersihin juga diomelin. Lu ya, gua udah beli mahal-mahal sampai harga 1 miliar nggak dibersihin. Jadi babu, serba salah dia. Dibersihin, ngomel. Kagak dibersihin, ngomel. Suatu hari dia memainkan sebuah benda, dilempar-lempar gitu, tanpa sengaja bendanya masuk ke dalam guci. Pada saat bendanya masuk ke dalam guci, spontan tangannya masuk, dikobok-kobok, ya dapet. Suenya nggak bisa keluar, pen gitu. Bingung. Tangannya bisa masuk, begitu dia ngambil itu benda nggak bisa keluar. Singkat cerita, dia mau pakai minyak berkilo-kilo juga nggak bisa keluar. Ke dukun patah tulang di Pandeglang nggak bisa keluar. Kalau udah kayak begitu mesti diapain? 1 miliar. Orang pelit bagaimana? Diapain? Gimana orang pelit 1 miliar dipecahin? Gua keterlaluan atuh. Ilok tangan dibuntungin. Apa? Bego amat. Guci 1 miliar dicayang-sayang. Terus tangan dibuntungin. Keblinger itu, mau udah pelit bego itu, Pak. Kudu diapain? Mungkin tangannya keadaan gini. Biasanya gitu. Dalam ceritanya tidak bisa diapa-apain. Ayo diapain? Ih, 1 miliar. Nggak mau dia, pelit. Diapain? Didiemin tangannya begitu. Bagaimana kondangan dia? Atau salaman begini. Ya. Itulah kalau orang yang tidak pernah berdana, toh. Iya kan? Kemelekatan. Iya kan, ini kan kemelekatan. Guci itu kan kemelekatan. Dia akan sangat sulit sekali melepaskan guci itu. Dipecahin 1 miliar. Dibuntungin gak mungkin tangannya. Dibawa-bawa, apa nggak tolol dia dikata orang. Hah? Itulah kalau orang nggak pernah berdana, toh. Ingat tadi Sang Buddha bilang piyehiwi payo goduko, berpisah dengan yang dicintai itu duka atau penderitaan. Kalau dipecahin kan dia berpisah dengan yang dia cintai. Kan gucinya 1 miliar, dia sayang sekali. Menderita nggak kalau pecah? Orang pelit begitu pecah, kerompiang, stres. Terus kalau dibuntungin, apa lagi? Menderita nggak? Udah menderita, cacat lagi seumur hidup. Artinya apa? Ini dua hal ini menjadi dilema. Lalu terus dibawa-bawa itu guci, melekat terus begitu, saking sayangnya itu. Kalau cincin segede-gede gaban mah mending amat. Ya, kayak Otman Parisutapaya cincinnya 2 miliar. Masih mending. Lah ini guci. Ilok guci di teng-teng-teng-teng, kan nggak mungkin, ibu bapak dan saudara-saudara. Artinya apa? Kalau orang nggak suka berdana, sulit sekali dia melepaskan apa yang ada di dalam diri dia. Sulit sekali dia melepaskan kemelekatan dia. Tapi kalau orang yang biasa berdana dan dia mengerti hakikat dari berdana adalah belajar, melatih, melepaskan kemelekatan. Karena kemelekatanlah timbullah penderitaan atau sumber daripada penderitaan. Maka dia akan memunculkan diri yang disebut dengan bijaksana. Apa itu bijaksana? Tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jadi pada saat dia mendapatkan situasi dan kondisi seperti itu, dia tahu mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Ada lagi yang namanya jalan keluar. Dia harus bisa lebih menyelamatkan tangannya ketimbang gucinya.
Betul nggak? Ilok dia nyelamatin gucinya atau buntungin tangannya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau dia bijaksana, dia akan ambil yang bermanfaat. Apa itu? Pecahkan gucinya, kerompiang. Babunya yang stres. 1 miliar kata dia. Itulah dinamika dan fenomena yang terjadi dalam berdana. Jadi kalau ibu bapak berdana itu harapannya adalah untuk mendapatkan pahala, siap-siap menderita. Kalau pahala itu tidak datang-datang menghampiri diri kita, kan begitu. Ah, gue mau berdana, siapa tahu besok lusa gue jadi orang kaya. Ngarep sih, orang gue mah ikhlas. Iya, bagian sembahyang aja bilangnya apa? Minta Tuhan. Ya ini udah kebaktian, katina berkali-kali, dana udah banyak rasanya. Hidup susah aja. Kata yang ceramah katanya kalau berdana bakalan jadi orang kaya, ceritanya banyak. Ini mah saya kagak kaya-kaya. Hayu aja nuntut Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Begitu habis sembahyang besoknya miskin mah pagon miskin. Jengkel deh hati. Aduh, gua mah dana udah, jasa sembahyang hiyo habis segebong-gebong udah. Ini gua kapan kayaknya? Begitu jadinya. Akhirnya apa? Menderita. Udah sih kalau udah berdana, berdanalah. Jangan berpamri. Jangan berdana itu punya pamri. Sekalipun pahala, biarkan saja dia berjalan dengan sendirinya. Karena yang namanya karma itu akan ada waktunya yang tidak kita tahu kapan mulainya. Kan begitu. Kalau memang kita tahu berdana ini misalnya hari Senin tanggal 28 Oktober nanti akan berbuat tanggal 1 November. Enak amat. Ada itu yang bisa tahu kayak begitu? Nggak bakalan ada yang tahu. Tanya tukang kuamnya juga nggak tahu. Tanya loktung juga nggak ada yang tahu. Itu mah tebak-tebak mau mangis saja. Ya kan? Udahlah. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, berdana berbuat baik atau tidak? Berbuat baik atau tidak? Belum tentu. Belum tentu berdana itu berbuat baik. Kenapa? Sang Buddha bilang kalau mau berdana itu punya 3 syarat. Sebelum dana, happy, senang, bahagia. Betul nggak? Bukan ikhlas, bukan. Senang. Mau dana tuh senang, girang gitu. Tapi bukan karena pengen dilihat orang. Senang. Senang bantu orang tuh senang. Dana kemanapun dia senang. Senang berdana. Sebelumnya dia senang, happy, bahagia. Saat dia berdana tuh happy, bahagia, juga senang. Iya tuh. Aduh, senang. Udahannya juga senang, happy, bahagia. Jadi sebelum happy, sesaat happy, sesudahnya happy. Lah sekarang kalau misalnya dia berdana, suatu ketika ada seseorang yang punya duit semangga-mangganya, duitnya ceban. Ini ceban bukan gocengan 2, bukan nocengan 5, ceban sampai ceban-cebannya. Datanglah dia ke wihara, naik motor, motornya wrecking. Knalpotnya udah dibobok, beng 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 beng, brok bok 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 gitu. Datanglah dia ke wihara, nyampe di wihara, wah katina. Biasa kalau di katina di depan udah disodorin amplop putih. Ya. Wah, udah nyampe, ya udahlah, baktian aja. Duit ceban. Apa yang dia lakukan? Berdana kan? Ambil amplop putihnya. Mau tidak mau kan diambil kan? Kan gak diambil, gak dikasih, disodorin sama panitia wihara. Masuklah. Mulailah dia berdana, Bante udah pada datang, udah pada masuk. Wow, wihara umatnya penuh sampai padat. Lah, emang udah wajib katina kan ya? Wajib berdana. Apa yang dia lakukan? Mau tidak mau dia berdana. Dalam hati dia, mana duit ceban semangga-mangganya. Masa iya gua kudu nukerin gocengan 2, kan malu. Hatinya goyang nih. Dana aja. Dana enggak. Dah karena dia udah malu ya. Udah kadung duduk empet-empetan rame begitu, kiri kanan deprok lagi. Di tengah-tengah pula lagi. Keluarin tuh dompet.
Dompetnya dompet tentara kok. Yang kalau dibuka berbunyi sresek begitu ya. Semua pada nengok semua. Kaget dia pikir ada apa, srek. Begitu dibentet, ceban. Kan mau nggak mau ya, dimasukin lah tuh duit ya, srek. Udah tuh ya, udah mulai. Purna sudah satu masa ingsut ya ke depan dia. Dalam hati dia, mati dah. Habis duit gua. Di depan Bante mau nggak mau kan ya, ayo maju, maju. Kan nggak mungkin belaga berak ke belakang. Maju, ditengsin ya nggak? Maju, ya begitu maju ngengsot ya. Masukin, plung. Pertanyaan saya, dia udah berdana belum? Udah kan? Nah, pulanglah ceritanya. Begitu pulang, bawa motor kesayangan Ereking yang itunya dibobok, breng beng brok bok, breng beng brok bok. Nggak nyampe 5 menit, bensin habis. Coba bayangin, ya. Begitu habis, suwe, hujan, jelegur. Aduh, suwe jasa gue ini. Tahu begitu mah gue kagak dana. Ampun, gue malah hujan juga. Hari Minggu lagi malam, besoknya Senin lagi ya. Mana gue besok kerja. Aduh, yalah ini tanggung bulan, suwe gue. Menderita nggak di hatinya? Senang nggak? Enggak. Tapi dia udah berdana belum? Udah baik itu berdananya. Iya. Baik itu dana, baik itu begitu. Ya enggak. Kenapa? Sebelum berdana dia udah ngedumel. Pas berdana dia, pas habis berdana lebih parah ngedumelnya. Suwe, gua mah ini hidup ya. Paham ya? Jadi kalau berdana itu udah dana aja. Udah. Nggak usah ngarep apa-apa. Udah. Belajar melepas. Kalau kita udah biasa melepas, besok lusa suatu ketika kita menghadapi situasi dan kondisi kehilangan apa yang kita cintai. Udah. Iya kan? Kita nggak menderita. Ya toh? Tapi kalau misalnya berdana ngarep kita jadi orang kaya, boleh nggak? Boleh. Timbang ngarep doang, susahnya di mana sih? Cuma bebaik. Kalau kagak kesampean, jangan marah. Iya. Pasang hio sampai 9 batang setiap malam. Ayo aja tuh Tuhan diancem-ancem dirojok pakai hio. Tuhan. Tapi gitu kali ya, Cina bisa kaya begitu kali ya kok ya. Iya, kadang-kadang saya mikir orang Cina kaya-kaya begitu kali ya. Atau sembahyang ngancem sih. Ya kalau orang Kristen mengancem begini doang. Yang orang Islam mah begini doang. Cina mah bo. Tuhan, wih. Tapi kalau dipikir-pikir Cia, bener juga lo Cina bisa kaya ya. Karena apa? Dia mah selain sembahyang ngancem Tuhan ya, dia menyogok. Coba ke Tepekong. Itu kalau cap goceh dikumpulin buah itu 1/2 ton ada. Iya enggak? Ada yang segala buah, ada yang buah jeruk, ada yang buah mangga, ada yang buah belimbing, ada yang buah pir, buah naga. Kurang apa Cina? Lah kita kebaktian di wihara paling modal goceng. Marilah kita goceng. Bu Cina mencoba kok ya kalau samkai ya, Jack. Tahu samkai? Sembahyang samkai. Nggak habis gope juga iris kuping. Iya nggak? Belum buah jeruk, belum buah lay, belum buah pir, belum belimbing, belum buah naga. Hayu aja tuh. Buat nyogok Tuhan, coba. Nggak, maksudnya apa? Orang Cina itu bener ya, dia syukur dia sama Tuhan itu. Dia bersyukur loh. Kenapa dia dana, apa kalau dia sembahyang itu dia mah lebih heboh daripada kita. Yang Cina-Cina yang bener ya, kita mah KW sih Cinanya ya. Kalau Cina mah no yang bener no ke Tepekong ya. Bawa apa? Sembahyang gede 3 kali setahun. Betul nggak? Sembahyang apa itu? Imlek dulu atuh Ci. Ujuk-ujuk kecit gue. Imlek.
Cengbeng. Cit gue pengen tahu gue peceng kagak cukup. Betul nggak? Tuh. Tuh. Tuh inget tuh punya meja abu di rumah. Nggak pakai Samsung, bukan Cina. Bukan Cina itu mah. Oh, kata orang, dia kalau diudik sembayang kagak pakai Samsung, dikira orang susah. Bener? Lu sih susah amat hidup. Emang lu sampai kagak kebeli babi? Tuh, siapa coba yang ngajarin? Iya. Emang kadang-kadang orang Cina benteng mah sembayang udah pakemnya begitu ditawar. Ya. Segala sanggit katanya 12 nampan jadi 8 nampan. Atau nggak boleh begitu, Ci. Yang namanya sembayang mah kudu lengkap. Sebisa mungkin Samseng kudu ada. Kita mau udah agama Buddha. Udah nggak boleh Samseng katanya. Kenapa? Pembunuhan makhluk hidup. Babi Cin doyan. Betul gak? Ngomong mah kagak boleh pembunuhan makhluk hidup. Itu Samseng pembunuhan makhluk hidup. Babi dibunuh tapi babi Cin makan. Dia ngomong katanya kagak boleh ngebunuh sengle ayam gitu jadi sengle. Tetep ayam doyan. Ini bagaimana? Ini ceramah begini ceritanya. Nggak boleh Samseng tapi dia doyan semua tuh Samseng. Jangankan Samseng, ngoseng, citseng, segala jenis seng juga kalau diberakin mau dimakan. Kan kadang-kadang orang so tahu ya. Bener kalau ke situnya mah pembunuhan makhluk hidup, tapi kan kagak ngerti ini mah budayanya orang Cina. Artinya apa budayanya orang Cina? Budayanya orang Cina kan filosofinya dalam. Itu kan sebenarnya nasihat buat yang hidup. Itu nasihat, itu dhamma. Buset kok. Masa iya Samseng itu dhamma? Ih dhamma. Nasihat itu. Tapi kan pembunuhan makhluk hidup. Ya elah, hidup di dunia masa iya kita nggak pernah ngebunuh? Ngomongin pembunuhan makhluk hidup, kita dilarang membunuh makhluk hidup. Bener, kalau bisa mah jangan. Tapi kenyataan mah susah. Atau nyamuk penteplok juga bisa tiap hari kita. Bener gak? Umat Buddha mah jago kalau ngomong tidak boleh membunuh makhluk hidup. Tapi makan mah kudu aja, ada yang namanya ayam, ikan mah kudu. Ya kita nggak gitu konsepnya ya. Kita harus bedain dulu nih budaya, agama gitu loh. Jangan abong-abong kita sudah punya agama, di agama diajarkan itu nggak boleh, terus kita nggak jalanin. Padahal kita nggak tahu bahwa yang dijalanin itu sebetulnya punya makna yang sangat dalam. Itu nasihat buat yang hidup. Cuman kan celakanya mana orang-orang kita zaman sekarang nih susah sih kalau ditanya sama yang muda ya. Kenapa kalau sembahyang kudu pakai Samseng? Udah dari sononya. Betul nggak? Iya kan? Yang kedua celakanya begini nih kok. Nih sembayang katanya. Nih maaf nih kok ya. Tuh ada sengle. Tuh ada babi. Tuh ada bandeng. Kesukaan bapak lu waktu hidup. Tuh. Jadi maksudnya apa? Ya bapak lu biar pulang makan. Mati nggak lu? Iya kan? Tuh papa lu biar pulang biar makan gitu. Jeh, katanya bapaknya jadi binatang disuruh makan, dimpanin. Dari dulu orang tua kita kalau sembayang ya pasti ngomongnya begitu. Nih buat bapak lu biar pulang sembayang makan, biar sembayang pulang makan. Padahal mah nggak ada juga sejarahnya. Abis sembayang cit gue Imlek maupun cengbeng, yang namanya di meja abu ada Samseng, besoknya kepala babinya tebelah, kepala ayamnya hilang. Ada bandengnya somplak gitu. Ada nggak? Nggak ada. Ada sejarahnya begitu. Paling pun bener ada yang somplak tuh bandeng itu dimakan kucing. Bukan dimakan sama yang mati. Betul nggak?
Jadi itu semua adalah maknanya filosofi. Atau filosofi nggak? Nasihat buat apa? Buat yang hidup, kan begitu ya. Kan kadang kita cicu ya. Zaman sekarang aja kita udah ada buku. Kalau belajar agama, belajar kebenaran, belajar moral itu dari buku, betul kan? Bisa baca kan? Walaupun baca pada males. Kalau udah males gimana caranya supaya mendapatkan ajaran kebenaran? Dengerin ceramah, betul nggak? Lah zaman dulu penceramah kagak ada, baca buku kagak bisa, iya kan? Jadi belajar agama dari mana? Dari simbol. Tahu simbol? Ini kan simbol nih, ini simbol. Emang ini apaan ini? Sekarang saya tanya itu, apa-apaan coba nyediain air? Emang Buddha minum? Bukan, jahat amat penceramah ini begini. Ini aja kalian capgo, coba kalian capgo mah ada yang segala buah. Emang Buddha makan? Besok apelnya somplak begitu kok? Enggak toh? Buat apa Buddha dikasih air, minum kagak? Buat apa dikasih kembang, digegares kagak? Segala pakai hio, buat apa tuh hio? Segala dipakein lilin, udah listrik ada ge. Jadi buat apa? Simbol kan? Jadi kita belajar di sini toh. Belajar apa? Belajar dharma kan? Melalui simbol kan? Gak melalui buku kan? Melalui simbol kan? Buddha melambangkan keagungan. Bisa nggak hidup kita kayak sang Buddha? Soho, nongeng ke langit. Bener nggak? Kan sebenarnya pelajaran kan? Apa pelajaran dari Buddha? Buset, udah kaya, anak tunggal, bapaknya raja, putra mahkota, ditinggal. Tinggal di hutan. Punya bini cakep, punya anak montok, ditinggal. Bisa kita. Tuh, udah dijogdokin supaya nasihat buat kita. Tetap belum pugu kita kuat praktekin. Siddhartha pergi dari duniawi, betul nggak? Keluar istana, masuk ke hutan, ninggalin mahkota dan segala macam. Kita duit goceng masih pusing. Hilang duit goceng masih ribut. Kan gitu ya. Bagus nggak ini simbolnya kan? Keren kan? Kalau kita belajar dari Buddha Rupang, banyak sekali yang didapatkan dari sejarah hidup dia. Karena ada Buddha Rupang, kita belajar. Oke? Lilin melambangkan penerangan, menerangi batin, dari yang gelap menjadi terang. Kan begitu. Dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak ngerti jadi ngerti. Hio melambangkan keharuman. Harumnya hio tidak dapat melawan arah angin, tapi harumnya kebajikan sampai menyeruak ke surga. Betul nggak? Kalau hio mah wanginya ke barat, ngikut ke barat. Kalau wanginya ke timur, ngikut ke timur. Ke utara, ngikut ke utara. Tapi harumnya kebajikan kita nih, diomongin kemana-mana. No si Acong. Iya nggak? Wah ceramahnya begini gitu. Wah diundang lagi sih di mana-mana. Begitu. Hio, harumnya kebajikan menyeruak kemana saja. Lalu bunga melambangkan apa? Kok ini ada kapal kali. Otaknya ngelek nih. Bunga melambangkan begitu. Tumbuh, berkembang, cantik, indah, layu, mati. Kan tidak kekal. Hidup kita juga nggak kekal. Sekarang aja masih cakep. Besok mau ujurnya udah keriput semua. Terek, mati. Ujung-ujungnya. Sama kayak kembang, kan begitu. Cuma kembangnya jadi palsu di sini ya. Atau kekal terus ini mah. Kagak layu-layu. Kudunya kan kembang asli pak, ya gak? Supaya apa? Supaya belajar melatih diri melihat ketidakkekalan, kan begitu. Itu yang sebenarnya diajarin di Buddha, di simbol yang ada di sini. Apalagi air melambangkan apa? Ketenangan batin, kan begitu. Jadi ini kok ya, saya kasih tahu ya. Ini semua ajaran. Nggak ada kan di buku Parita tuh. Tapi kita bisa belajar dari sini. Ini namanya simbol. Nah orang Cina juga punya sembahyang, nggak ada simbolnya, ada artinya.
Masa kalau bagian agama Buddha mah simbolnya, bagus. Begitu orang Cina benteng sembahyang pakai samseng, pembunuhan. Hidup sih begitu amat. Iya maaf, ini bukan maaf ya kalau ini ya. Ini maksudnya ngelurusin aja ini mah ya. Jangan sampai kesinggung ini mah. Kadang-kadang gitu. Ya sebenarnya gini, samseng boleh nggak? Boleh aja sebenarnya. Nggak ngejalanin boleh nggak? Itu boleh juga. Kalau ngejalanin juga kudu ngerti artinya. Kudu ngerti maksudnya. Jangan ngejalanin aja. Begitu ditanya sama anak dia bilang apa? Udah dari sononya. Ditanya kedua, udah dari sononya. Ditanya ketiga, bawel lu, tinggal makan doang aja ge. Itu jeleknya orang benteng. Bagaimana ceritanya kita mau cerdas ya? Gimana anak cucu kita besok mau ngelakonin ya? Ntar mah kalau mati gue mah pengennya dibudahin gitu ya. Biar apa? Biar mati ada sembayangnya katanya. Budanya bukan Buddha yang begitu. Budanya Theravada mati loh. Waduh, mati loh dikasih kembang sama air. Iya kan? Samseng itu kan simbol. Ayam itu melambangkan rezeki, cari rezeki. Sebenarnya 3 itu, samseng itu ayam, babi sama ikan bandeng itu melambangkan 3 alam penguasa, 3 penguasa alam. Kan menurut ajaran Cina itu Samkuan Taite. Penguasa langit, bumi dan air. Langit dilambangkan dengan ayam. Darat dilambangkan dengan babi, tanah, air dilambangkan dengan ikan. Nah 3 ini pun ada simbol makna filosofinya lagi. Ayam itu melambangkan cari rezeki. Biarpun yang udah mati, ditinggal sama keluarga yang sudah meninggal, orang tua kita, tetap itu yang hidup masih kudu harus nyari rezeki. Contoh tuh ayam bangun pagi, betul? Lalu bandeng simbol apa? Hati-hati. Pengen tahu makan bandeng nggak hati-hati ketelak mati. Cuma yang tahu makan bandeng gak kebaik. Tuh curang. Dia bilang di presto. Ya kalau di presto mah sekalian aja ayamnya KFC. Ya bandengnya presto. Ntar babinya daging maling sekalian di kaleng. Nih Cina yang begini nih. Ngerubah sendiri. Udahnya tadi nggak pakai samseng ya udah salah. Sekalinya dipakai diganti semua katanya. Ilok kematian samseng daging babi diganti maling sekali. Tapi udah gocap sekarang itu maling. Ya. Bandeng beli yang udah presto katanya. Apa-apaan coba? Makanya kan dia pikir mah tuh ya 3 makanan itu tuh buat apa? Katanya buat kita bebadokan kan kayak gitu. Emang walaupun udah hanya dimakan bebarengan ya, kan ilok nggak dibuang kan, dimakan rame-rame kan itu guyup nggak? Itu samsengnya kan dibikinnya babi panggang. Tuh. Jadi yang bisa makan Tuh. Emang dasar nih namanya pelit kedekut ya begini. Orang persembahan buat ngehormatin orang yang mati ya, dia mah mikirnya buat yang hidup. Coba tuh Ci. Keterlaluan jasa ini mah. Jadi kalau yang direbus bang kan bekasnya nggak ada yang makan. Iya. Kalau dipanggang makan habis. Iya tuh. Parah ini mah. Kalau kata orang benteng mau bokamuan ini. Bokamuan ya. Hebat. Enggak Ci. Kan sebenarnya simbol ya. Itu mah nasihat ya. Tadi babi itu melambangkan keserakahan. Jadi walaupun orang udah mati, lu masih hidup, jangan serakah lagi hidup gitu. Jangan kayak babi, tainya masih diembat. Kan begitu. Jadi itu simbol tuh. Itu lambang tuh, bebaik tuh. Bukan berarti, wah ini jaga-jaga nih. Daripada nggak kemakan, ya mendingan kita beli babi panggang sekalian. Iya, ditinggal sembahyang 3 jam dimakan kucing, suwe rasanya dengerin tuh, kucing doyan. Oh, ditungguin. Itu mah bukan sembahyang untuk menghormati leluhur, itu mah ya. Emang dasar pengen makan babi aja. Sambil. Baru ini saya dengar orang benteng ya begini. Baru ini ya. Iya. Bener kok. Saya mah dulu diajarin ya. Banyak sekarang yang buat samseng tapi yang pesen. Iya. Itu ngaco gitu. Nggak ngerti itu.
Iya, ini nih bangsa Sanggit 8 nampan gak 12. Gila, 12 ya. Oh iya kirain. Tuh ya, Cicu bagian Sanggit 12 ya. Biar dapatnya bisa lebihan dikit gitu ya. Kan harus 12 nggak boleh 8. 12 Sanggit. Tapi ada yang 8. Yang mungkin yang Tuh, itu namanya Cinang atau kebeduk. itu beda manfaatnya kalau Ya kan kalau 12 itu kan 5 sama 7 dikasih 12 kan dipulangin 7 kan. 5 dan 7 diterima lantaran setuju. Si, lu mati gua mati. Lu ngasih 4 gua balik 4, lu mati gua mati. 4 gua lipat jadinya. Ji. Makanya kalau Sanggit nanya-nanya. biasanya maunya 12 sih. Iya memang 12, tapi ada aja tuh yang bilang 8 itu ya kan. Emang kalau yang katanya kalau 8, 10, 12 gitu. 10 12 22 tuh. 8, 10. Iya. Tuh aturan dari mana coba nih Cina nih. Emang nih tradisi kita makin rusak kalau begini. Iya. Iya 12. Iya jangan. 12 ya ilah irit amat sisa 4 doang ya. Ya jangan 12 tetap. Karena apa? 5 dan 7 diterima karena setuju. Kan dalam orang Cina tuh punya hitung-hitungan, punya filosofi, punya makna. Jadi bukan hanya sekedar doang gitu. Iya. Udah makanya ya. Samseng jangan diganti, Ci. Samcan aja. Iya, Samseng aja. Mau doyan kek, nggak doyan kek. Ya. Itu kalau dari pagi kan ada yang makan. Ya, atau Samseng juga kalau emang udahannya gede makan aja, Ci. Tinggal digoreng, direbus, jadiin bebicin, doyan enak juga. Ya, jadi gitu ya. Inilah makanya orang Cina benteng harus ngerti makna filosofinya. Ya. Ini yang saya kadang-kadang, saya beruntung sih kadang-kadang saya diundang ceramah gitu. Saya ngomonginnya tentang beginian gitu ya. Karena yang kayak beginian mah dipraktekin iya, di ngertiin kagak. Ji bener nggak? Orang benteng mah hebat kok. Orang benteng nih ngakunya Cina. Kalau yang namanya acara perkawinan nih di rumahnya dipasangin tuh huruf Cina tuh di pintu, betul nggak? Ditanya tahu artinya kagak? Iya nggak? Iya nggak? Jangankan artinya, bacanya juga nggak becus. Tapi pertanyaan saya dijalanin nggak? Dipakein nggak? Dipakein di rumah toh? Dapat dari mana? Dari tepekong. Tepekong siapa yang ngasih? Beli di toko kocoa. Betul nggak? Kan kesian tuh kalau orang zaman dulu ya udah kagak bisa bahasa Cina, ngawinin anaknya kudu aja tuh pakai huruf Cina ya nggak ditulisin gitu. Dia beli uculuk-uculuk naik sepeda ya. Dari Cukang Gali naik sepeda ke Pasar Lama ke toko kocoa ya. Buat apa? Buat anak gua kawin katanya ya nggak? Kudu pakai apa? Kudu pakai tulisan Cina katanya. Dia mah tulisan Cina dia bilang begitu ya. Ditanya artinya apa nggak ngerti, ditanya arti bahasa apa nggak ngerti. Pokoknya begini aja. Percaya aja, ucluk-ucluk dia bawa tuh ya dari toko kocoa, nyampe di Cukang Gali, bingung mana atas mana bawah. Coba, orang benteng tuh, naik sepeda lagi, hayu, cek lu panah, atau malu kalau misalnya terbawa laki. Jo iya lupa diapain sama dia, belakangnya ditandain ini atas, ini bawah. Dipakein nggak orang Cina? Memakein, sakti ya. Udahnya mah kagak ngerti tetap makein. Itu hebat orang Cina. Iya. Bakar rumah-rumahan sama orang benteng mah dipakein nggak? Pengen tahu nggak dipakein? Cuman kan ditanya sama anaknya, sama cucunya. Ma, ini sih rumah-rumahan emang bener nanti engkong make? Atuh iya. Datang Romo sama Bante orang Jawa kan, non Jawa. Dia bilang ini tidak berarti rumah-rumah di sana jadi rumah benar katanya. Tinggal cucunya ini yang mana yang benar, mah gua apa Bante. Coba itu. Tuh di benteng tuh. Fenomena. Betul nggak? Romonya saking kepedean dia bilang, "Oh, saudara-saudara, ini rumah-rumahan belum tentu besoknya mati jadi rumah saudara-saudara." Padahal dia juga nggak tahu, siapa tahu bener di sana jadi rumah.
Romo sebecos saya bacotnya ya. Bante belum pernah ke sorga, belum pernah ke akhirat juga ya kan. Itu mah budaya ya. Atau biarinin aja duit-duit dia sih. Kecuali dia beli rumah-rumahan pakai bank keliling. Utang pinjem, Ci. Betul nggak? Itu yang jangan. Lah duit-duit dia. Betul nggak? Atau bagaimana? Kalau emang enggak ya udah nggak apa-apa. Mengerti dharma ya silakan gitu. Tapi kalau yang masih makin jangan ditentang-tentang, udah biarinin aja. Kesian tukang itu, tukang rumahan, gara-gara diomongin sama Romo sama Bante nggak boleh pakai rumah-rumahan, malu dia jadinya miskin loh. Orang ahlinya cuma di situ dia. Begitu gua ngasih rumah-rumahan, Romo ngomongnya begitu. Ini Romo katanya. Atau gua kalau misalnya orang Cina nggak ngebeli ke rumah-rumahan, gua duit dari mana ini? Atau bisa dioncok tuh Bante sama Romo. Lalu ngomong, mau jangan sekate-katin apa? Dukung apa? Dukung. Kan begitu ya. Udah kita mah bijaksana aja. Yang nggak boleh mas satu, utang pinjam ke bank keliling. Yang kedua, ngebakarnya jangan sampai rumah sebelah tetangganya atap. Atau dua tuh yang dibakar tuh rumah. Ya rumah-rumahannya, ya rumah tetangganya. Itu yang kagak boleh, begitu ya. Tapi kalau misalnya nggak makain boleh nggak? Iya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting dia mengerti. Kalau dia make, dia ngerti maknanya. Kalau dia nggak make, dia juga ngerti maknanya. Betul? Nggak usah nyalain orang yang makein. Nggak boleh juga ngejelekin yang nggak makein. Nggak apa-apa. Ya mungkin dia nggak kebeli. Atau mungkin dia memang sudah ngerti bahwa sesuai ajaran Buddha mah nggak demikian. Nggak apa-apa. Biarkan kebijaksanaan berjalan dengan sendirinya. Nggak usah dilarang-larang. Nggak usah dijelek-jelekin. Nggak usah dikata-katain. Biarinin aja. Itu mah bagian daripada tradisi dan budaya. Begitu ya. Itu mah budaya. Jadi janganlah gitu ya. Budaya nggak semuanya jelek. Tradisi nggak semuanya jelek. Tradisi juga nggak semuanya bagus. Iya dong. Contohnya apa? Malam 3 hari, maaf ya. Paham kali ya. Locan, perit, setan, dilelang saya bangun. Ya itu memang keliru ya yang kayak gitu ya. Tapi ibu bapak mesti tahu dulu sejarahnya. Kenapa kalau orang Cina kematian itu ada yang main kartu? Karena orang Cina mah kematian lama. Bener nggak? Lah pengen tahu kematian 3 hari 3 malam, pemelem 7 hari sembahyang mulu, ledes bibir kita. Pegel nggak? Lah nggak ditungguin, kesian tuan rumah ngejentul aja ngebakarin koco apa kertas cuikin gitu ya kan, sendirian keeng, betul nggak? Jadi apa yang harus dilakukan? Nemenin. Iya, jadi mau nggak mau apa? Sambil main. Dulu mah hiburan, sekarang mah jadi perjudian. Iya nggak? Udah gitu mainnya gonggong kan? Tahu gonggong? Nggak tahu kok. Tahu mah tahu kali. Main nggak? Wis bagus. Ci tahu gonggong? Munafik jasa nih umat. Tahu nggak Ci? Kartu sekian itu loh. Salah ini. Salah ceramah ini. Jangan kalau saya ceramah di sewan yang lain mah tahu. Yang main pakai bijian. Kaki tahu ya? Tahu lah. Ya. Udah jam mentang-mentang pakai baju kuning ya. Abang-abang udah jadi romo nih. Tahu mah tahu, main mah jangan. Ya. Itu tuh yang segala locan, ya kan, pelit. Jadi bukan orang benteng kali, Cik. Kok? Iya, orang benteng gak tahu. Pakong baru tahu ya, Pakong. Iya, itu dia. Iya, yang kartunya itu cekian. Kecil yang warna kuning belakangnya. Tahu kali. Ini munafik amat nih umat pada di sini. Pada mingkong semua. Belaga nggak tahu aja.
Iya itu yang bambu, locan, perit, setan, ya kan? Nggak tahu ya. Ntar ada nggak sih? Iya tahu tapi ya. Iya. Iya mainnya itu dulu, yang pakai batu gitu ya. Iya main cebur, dia tahu tuh main cebur. Nyampe goceng, ya yang pakai batu gitu, ya. Iya gitu main cebur, pada kagak basah. Ini kan lucu ya orang Benteng itu, karena memang dulu susah, nemenin tuh lama. Kan orang Cina mah kalau mati kan dilalangse minimal 12 jam, nggak boleh sebelum 12 jam. Kenapa? Takut mati suri hidup lagi. Iya kan? Makanya juga sebelum masuk ke peti gak ditaruh nih apa namanya? Apa kui kapas? Itu mah pocong. Orang Cina mati lo pak apa sih? Itu mah pocong. Itu orang Islam. Dikapanin pakai mutiara. Ini nih nggak suka bebantu kalau kematian. Ini jarang nyangseng ya begini nih. Kudu nyangseng aja. Tahu nggak bedanya sanggit sama sangseng? Sanggit itu menghantar kebahagiaan. Orang mau kawin mau pesta namanya sanggit. Kalau orang yang mengantar kedukaan atau kematian namanya sangseng. Sangseng sanggit. Nah kalau biasa nyangseng tahu tuh pakai mutiara tuh. Tahu kenapa pakai mutiara? Iya. Kan kalau filosofi mah ngelihat biar jangan ngelihatnya, biar ngelihat yang bagus-bagusnya, mulut ditaruhin biar yang ngomong yang bener-bener, yang bagus yang denger yang kuping yang bener, yang denger bagus-bagusnya, gitu ya. Tapi mas sebenarnya secara ilmiah ini mah ilmiah. Itu tau nggak kenapa dipakai mutiara? Takut yang mati hidup lagi. Kalau hidup lagi kan dia napas. Tuh, mutiaranya ngancleng. Iya artinya apa? Dia masih hidup. Kan zaman dulu mah kan kagak ada dokter sama rumah sakit. Bagaimana ngitungnya dia masih hidup? Udah pernah dengar belum cek mati suri bangun lagi di lelangse? Belum dengar ya? Kok? Bohongan ini mah. Ini orang Sewan dulu kurang banyak cerita dari yang tua. Jadi saya jadi ceritain itu cerita legendaris di Benteng tau nggak? Ada enceng-enceng mati nih ceritanya. Ini mah cerita nih. Enceng-enceng nih ceritanya mati nih. Begitu dia mati ya kan. Orang Benteng mah kan nggak langsung dipetiin. Ditaruh dulu di lelangse. Tahu kali lelangse? Kurung batang orang Islam mah ya. Bale dibuletin sama kain. Kan begitu. Untuk ditaruh sampai 12 jam. Betul nggak? Supaya jangan sampai ini sebelum 12 jam nih bangun lagi, karena banyak kejadian mati suri zaman dulu. Nah ceritanya ada enceng-enceng nih di Benteng mati nih ceritanya, ditaruh di lelangse. Pas di lelangse tiba-tiba udah ditutup semua, udah pada yang datang pada nyangseng semua, yang bikin tuaha, ayo ya. Yang laki-lakinya lagi pada main ceki, ya nungguin di lelangse lama, ya nggak. Besok malam kembang. Peti belum nyampe, zaman dulu mah susah, kagak ada kagak ada mobil ya. Jadi peti digotong dari tukang peti, gitu nggak? Jadi lama nunggunya, 12 jam bisa 24 jam. Apalagi yang hitung-hitungan katanya, mau tunggu lakjitnya. Belum bisa katanya masuk peti, nunggu 2 hari baru bisa masuk peti katanya. Ada yang hitung-hitungan. Nah ceritanya lama nih, lama. Tiba-tiba orang lagi main. Ya. Lagi main locan katanya, perit, setan, berbunyi, wah ngejengkat tuh yang main kartu, aboh katanya, mana lelangse di situ jaraknya, katanya. Kaget semua, gua haus kata dia, kata itunya tuh, kata yang matinya tuh, haus, katanya. Jadi dia bingung, semua kaget kan. Dibuka takut setan, gua buka takut ibu masih hidup beneran. Apa yang dilakukan orang Benteng kalau kejadian kayak gitu? Buka lelangsenya pakai galah. Nggak pernah dengar ceritanya.
Pakai galah sih. Kenapa katanya pakai galah? Karena kalau pakai tangan takut itu setannya beneran nangkep tangan kita nggak terlepas itu begini. Katanya begitu. Pakai galah. Begitu dibuka cek-ceknya bangun duduk. Pas dibuka cek. Bangun cek. Cek hidup lagi. Aduh, gua haus dah. Gua belum bisa cerita dah, gua haus dah kata dia. Haus. Pasti dikasih air kan? Nggak ada yang berani ngasih air pakai gelas. Pakai gayung kaleng. Tahu pernah dulu di tempayan yang gagangnya panjang. Masih diikat pakai bambu, Ci. Diikat. Dirojok. Cek. Nih, minum gitu. Wah, bohong kata dia. Gua dicokokin pakai gayung gitu dia. Gayung minum. Gua belum mati katanya. Gua belum mati. Kenapa gua dilelangsein kata dia. Atuh cek udah nggak napas sih. Atuh ge orang gua udah pada bilang cek mati. Bagaimana gua mati kata dia. Ini gua masih hidup kata dia. Lah kok bisa cek? Cerita. Begini ceritanya. Minum dulu. Ini terakhir. Aduh, yalah. Boleh ya? Lanjut. Lanjut ya. Jadi, Sinceknya cerita. Ceritanya begini. Itu gua ya, tadi ya, tiba-tiba gua kelenger ya, pingsan. Lu mah bilang gua mati, kagak gua mah. Orang gua dari tadi kelihatannya gua jalan jauh jasa kata dia. Jalan kemana cek? Gua kagak tahu. Kiri gelap, kanan gelap, belakang gelap, atas gelap. Gua tanya jalanan lempeng aja ada cahaya di sono. Gua jalan ya kata dia. Jalan. Namanya jalan ya, kagak naik perahu apa, kagak naik ojek ya. Gua jalan capek gua. Jalan. Tiba-tiba gua ngeliat pintu gerbang katanya. Ceritanya ya. Begitu pintu gerbang gua, wah kaget. Atau gua bingung mau pulang kagak ngerti. Gua masuk aja kata dia. Begitu masuk pintu gerbang, segede gaban. Yang bener cek, woi tinggi jas itu gerbang katanya. Gerbang kayu, gua dorong. Gua masuk, tiba-tiba di depan gua ada orang kok jenggotnya panjang pegang buku katanya. Wah, jam loong kali gitu. Hakim akhirat. Dia duduk, mukanya serem katanya. Hei, siapa lu katanya. Wah, gue bilang nama gue ini. Oh, namanya lupa saya. Oh ya. Lu ngapain kesini katanya. Atuh kagak tahu ini, gue disuruh ke sini. Waduh, berarti lu udah waya mati nih kata dia. Coba gue lihat dulu di buku catatan gitu. Buka buku catatan. Buka begitu dibuka buku catatan. Ini benar nama lu ini? Iya. Sionya ini? Iya. Wah, belum ada nama lu di catatan gua kata dia. Kata dia. Udah lu pulang ke sono kata dia. Udah cepetan lu lari pulang, tak keburu dikunci kata dia. Dikunci mah keburu jitbok kok. Jitbok. Ih, tiamteng kopi katsai kok dikunci gitu. Iya. Lari dia. Lari. Dia kagak tahu pokoknya gua lari aja. Begitu gua lari, mata gua udah gelap, tiba-tiba gua haus, gua jatuh pingsan, makanya gua minta minum. Tuh. Suenya yang lagi main kartu pas nyebut kata setan. Bangbu, locan, perit, setan. Wah, gua haus kata dia. Itu namanya mati suri. Percaya nggak percaya? Ada kejadiannya. Siapa yang pernah kejadian kayak gitu ngalamin? Mama saya begitu kok. Mama saya begitu. Lagi kecil, umur 6-7 tahun, hobinya naik pun. Wah, saya nggak tahu pun jambu apapun mangga itu. Namanya bocah biar perempuan gana naikkan aja.
Begitu naik jatuh, kelenger. Tuh, pas kelenger mama saya tuh sama ceritanya, jalan aja dia kagak tahu katanya. Tapi mama saya mah kagak nyampe tuh yang namanya ketemu Giam Loong. Kenapa? Encinya ngegroin melulu. Lah. Mama saya namanya Keng. Keng, lu malu jangan mati, Keng. Tuh, pas dia katanya lagi jalan aja jauh ya. Ada yang manggil, Ngelai. Gue denger tuh, pas gue nengok Ji. Tapi karena manggilnya tuh histerik, Mama balik lagi, buru-buru lari, bangun, mendusin tuh, coba. Kejadian itu begitu, Mama begitu. Coba kalau nggak digeroin. Makanya kan kalau ada orang kelenger suka dijeritin kan. Kalau orang Islam mah ya diajanin. Kalau orang Cina mah dipanggilin namanya Depi. Namanya Depi. Supaya balik lagi rohnya gitu. Itu ceritanya. Ya, jadi aduh capek lah. Udah 8:30 kok ya, udah mau ke sebelah. Udahlah, capek. Tapi kok sampai keringet begini kok. Ceramah kayaknya ngos-ngosan di mari nih. Iya. Udah ya Ci ya? Ada yang mau nanya? Enggak, udahlah. Malam 3 hari itu mau sembahyang. Dah, jadi terima kasih ya udah ngedengerin celotehan. Jelek bagus terima aja ya. Taruh kata jelek mohon maaf. Taruh kata bagus terima aja udah ya. Taruh kata nggak bagus udah biarinin aja, anggap aja si Acong malah lagi ngelantur. Ya. Ada manfaatnya syukur, kagak ada manfaatnya udah ya. Selamat malam, namo buddhaya.